untuk membantu memandu acara pada pagi hari ini. Ya, mungkin teman-teman saya boleh tahu keadaan Anda hari ini, apa kabar hari ini rekan-rekan semuanya? Ya, saya yakin, saya percaya bahwa Anda mungkin melihat sebuah poster, sebuah hal yang menarik dari HDI, ya, yang hijau-hijau. Ya, ini saya kalau boleh sedikit sharing ya, teman-teman. Ada satu hal yang menarik ya di kalau kita mau bercerita bagaimana acara pada pagi hari ini bisa berlangsung ya. Jujur rekan-rekan, acara ini memang acara dadaan karena idenya juga dadaan dan eh, apa namanya? Ya memang betul-betul nggak terplanning ya. Jadi berawal dari sebetulnya rekan-rekan. Sekitar 2 bulan yang lalu, wah, agak jauh ya. Sekitar 2 bulan yang lalu, ya kan, Pak Ronald tuh sempat ngomong sama saya, ya kan. Dia bilang, eh kita nih punya rekan kerja, ada yang unik loh, katanya dia. Apa itu? Saya tanya. Iya, kita nih punya rekan kerja yang backgroundnya tuh kuliah biologi. Dia bilang gitu. Saya mikir, iya ya, unik juga ya, kuliah biologi. Karena menurut saya jarang loh ya. Apalagi ya saya nggak tahu di angkatan Anda ya. Soalnya kan kalau kalau saya bayangkan dulu kalau kita kuliah itu kan ya teknik, ya kan, ekonomi gitu ya. Atau mungkin di sini ada dokter, hai dok, selamat pagi dok, ya kan. Jadi eh, yang umum-umum kan yang begitu ya. Jadi jarang banget gitu loh. Apa namanya eh, orang tuh kuliah biologi backgroundnya, ya kan. Tapi 2 bulan yang lalu teman-teman, saya terus terang juga masih nggak kepikir apa-apa. Sampai singkat cerita, ya kan, saya melihat bahwa di bulan ini juga, kalau nggak salah minggu yang lalu ya, atau 2 minggu yang lalu, ya kan, narasumber yang satu ini, itu ternyata di hadapan Indah dipercaya membawakan produk knowledge, ya kan. Nah, disitulah awalnya setelah membawakan training produk knowledge, ya kan, saya berbincang-bincang dengan beliau, dan jujur, rekan-rekan, saya pribadi saya mengenal HDI selalu dengan produk Forstar-nya yang sangat luar biasa, ya. Bahkan saya pribadi pun mengenal produk HDI ini sudah 20 tahun lebih, ya. Keluarga pakai, saya punya testimoni sangat banyak di keluarga saya dan di tim saya. Dan Biskin, ya kan? Itu yang selalu diceritakan di HDI. Sangat jarang sekali orang itu bercerita tentang Better Botanics. Bukan berarti nggak pakai loh. Oh, saya pakai teman-teman loh. Saya punya Better Botanics loh. Saya punya loh. Nah, saya beli Better Botanics. Saya tahu lah. Produknya HDI itu saya tahu dari dulu, dari 20 tahun yang lalu. Itu pasti bagus, ya kan? Akan tetapi, jujur nih teman-teman. Ini pengakuan jujur saya. Ya, saya beli Better Botanics itu karena buat nutup poin yang kecil, teman-teman. Jadi maksudnya gini, saya tidak ngomong jelek. Ya, saya tidak ngomong jelek. Ya, bagus, saya pakai, bagus, tapi jujur, pengetahuan saya itu sangat-sangat terbatas tentang Better Botanic. Singkat cerita, sampai saya bertemu narasumber yang satu ini, ya, karena narasumber yang satu ini, ya, karena beliau mempunyai background bahwa beliau itu lulusan Fakultas Biologi di Universitas Kristen Satya Wacana, ya, dan yang menarik teman-teman, program studinya itu mikrobiologi industri. Ya. Jadi narasumber yang satu ini memang punya background itu. Dan kemarin beliau banyak menceritakan, dia bilang gini ke saya, jadi lucu. Keyakinan beliau terhadap produk Bibotanik itu jujur melebihi saya. Itu. Jadi saya pribadi apa namanya? Ya intinya tuh amazing, ya kan? Jadi dia bilang loh, Better Botanic kita luar biasa loh. Ya, apalagi mempunyai hari ini banyak produk-produk Better Botanic kita itu memakai teknologi microbiome, ya kan? Jujur teman-teman, saya dengar microbiome tuh, waduh, ini bakpao yang mana lagi nih, ya kan? Saya kok nggak pernah tahu gitu kan. Nah, pada waktu saya ngelihat bahwa, wih, saya ngelihat CV-nya beliau, wih, luar biasa, teman-teman. Jadi beliau dari Fakultas Biologi, ya kan, beliau pernah bekerja di Mitra PT Tiga Raksa Satria, ya, dan dia pun bekerja di situ sebagai educational
product consultant. Jadi memang bidangnya selalu berkutat di situ. Bahkan yang menarik ya dari tahun 2004 sampai hari ini beliau ini merupakan terapis tumbuh kembang anak dan pendidikan anak ya. Bahkan beliau adalah salah satu owner di Cervelio Holistic Therapy and Baby Stimulation Class di Harapan Indah Bekasi ya. Jadi narasumber hari ini menurut saya ini sangat-sangat layak untuk berbicara ya. Jadi bukan hanya dari promosinya perusahaan, akan tetapi beliau bercerita dari pendidikan di mana beliau dulu pernah belajar, ya kan? Bahkan kemarin pun setelah saya ngobrol dengan beliau, beliau pun cerita bahwa beliau selama di kuliah pun ya karena dia di studi mikrobiologi industri, jadi juga sering melakukan sharing-sharing, percobaan-percobaan, eksperimen-eksperimen, ya sehingga eh, apa yang saya obrolkan kemarin dengan beliau, saya minta beliau untuk sharing untuk Anda semuanya. Ya, semuanya ready ya teman-teman, seperti biasa, ya kan, supaya kita bisa ready, ya kan, sediakan alat tulis teman-teman. Karena apa? Karena ini akan menjadi sebuah bahan catatan kita, ya, untuk kita boleh belajar, ya. Nanti kita bisa sharing ke rekan kita nggak cuma punya Forstar yang luar biasa, kita nggak cuma punya Biskin luar biasa, tapi Better Botanik yang luar biasa, ya. Dan di awal acara ini, ya, sebelum memulai seperti biasa, kita bisa on cam dulu, kita foto dulu. Ini yang paling enak ya. Jadi Anda bisa taruh di story Anda, di status Anda, sambil Anda bisa mengundang teman-teman, "Wey, acaranya sudah mulai loh." Ya kan, jadi mereka bisa nyusul. Yuk, kita on cam dulu yuk. Saya minta tolong deh, teman-teman ada yang bantu untuk foto ya, nanti kita akan kirim ke grup-grup ya. Atau nanti bisa dikirimkan di sini aja. Pak Ronald ya, foto ya. Nanti bisa Oke. dikirimkan di chat ya. Jadi teman-teman bisa langsung ini. Yuk, yang mau foto dulu, kita on cam dulu. Oke, enggak apa-apa. Yang bisa on cam cuman ini. Tidak masalah. Yuk, kita foto dulu yuk. Oh, masih nambah. Oke, masih ditunggu. Oke, dah. Oke. Satu, dua, cekrik. Iya. Oke, ya nanti bisa lihat di chat ya fotonya. Anda bisa taruh di status Anda. Jadi sambil mengundang rekan-rekan bahwa acaranya sudah dimulai. Tanpa panjang lebar rekan-rekan, saya minta berikan sebuah respon online ya narasumber kita hari ini yang sangat luar biasa ya, Enterprise Manager dari Harapan Indah Bekasi, Lili Setiawati. Please welcome. Selamat pagi, Bu Oke, Lili. selamat pagi Pak Johan dan teman-teman semuanya. Apa kabar? Luar Luar biasa. biasa. Selamat pagi, Oke, senang sekali loh. Pagi hari ini saya diberi kesempatan oleh tim dari Pak Johan dan teman-teman dan juga dari LC Harapan Indah saya diberi kesempatan untuk boleh men-sharingkan nih. Boleh ditampilkan dulu Pak Ronald, judulnya apa ini? Menarik sekali. Nah, teman-teman sekalian boleh lihat ya. Saya kasih judul ini sangat menarik hati nih. Be for Beauty and Healthy. Kita tahu HDI ini kan memang bergerak di bidang produk pelebahan, ya kan. Nah, pelebahan ini cukup unik menurut saya pribadi. Karena seperti Pak Johan sudah ceritakan bahwa saya punya background di biologi, sehingga saya banyak belajar. Kita tahu Tuhan ciptakan tuh ada makhluk hidup ya, ada yang namanya tumbuhan dan ada yang namanya hewan. Tapi ada satu lagi yang cukup unik, yaitu yang namanya protista, yang nanti kita akan bahas tadi. Nah, kenapa saya kasih judul Be for Beauty and Healthy? Karena ternyata untuk menjadi cantik itu tidak hanya sekedar cantik glowing di luar, tapi juga harus kita memilih produk yang healthy juga. Makanya saya kasih judul Be Better with HDI Botanik, Smart Innovation Body Care, Teknologi Microbiome. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika saya membaca kata teknologi mikrobiom ini, hati saya tergelitik sekali ya, karena saya kan orang mikrobiologi. Wow, saya bilang sama Pak Johan ini, Pak Johan, kita tuh punya produk keren sekali loh Pak Johan. Pak Johan pun sampai terpesona. Dari mana tertarik? Menariknya Bu Lili katanya. Nah, mari kita bahas teman-teman. Boleh lanjut Pak Ronald? Nah,
Di sini tuh kita kasih judul kan microbiome teknologi. Nah, saya mempelajarinya bahwa kalau kita belajar bahwa ada jurnal yang membahas tentang mikrobial dan biochemical teknologi, ya kan? Dan diterbitkan oleh Waste Medical Media. Nah, penelitian ini di bidang teknologi mikrobial dan biokimia ini disebut juga dengan bioteknologi. Nah, di sini ada kata bio, artinya adalah seperti kata biologi, ya ilmu yang mempelajari makhluk hidup. Nah, ini juga sama, teknologi yang berhubungan dengan makhluk hidup. Nah, teknologi yang merujuk kepada microbiome ini adalah Labore. Nah, Labore ini adalah suatu teknologi microbiome yang dikembangkan oleh Labore sendiri sebagai brandnya yang berfokusnya pada perawatan kulit dengan memanfaatkan bakteri baik. Karena kita tahu microbiome itu luas jangkauannya, tidak hanya sekedar untuk dalam pencernaan kita. Kalau Bapak Ibu sering beli tuh ke toko-toko yang merah kan suka ada tuh iklannya yang botol kecil itu. Nah, itu kan juga teknologi microbiome, tapi untuk pencernaan. Nah, kalau yang ini microbiome teknologinya untuk perawatan kulit. Boleh di next slide. Oke, nah apa sih itu Labore Microbiome Teknologi? Jadi Labore sendiri adalah sebuah teknologi yang dikembangkan ya untuk perawatan kulit. Nah, di sini mereka menggunakan satu strain bakteri. Setiap bakteri akan berbeda-beda fungsinya untuk kegunaan masing-masing. Contohnya kalau kita minum, mohon maaf, saya sebutkan merek ya, teman-teman ya, Yakult, ya kan, yogurt, itu mereka menggunakan lactobacillus, ya kan. Nah, di sini kita menggunakan Bifida ferment lysat dan hasil dari fermentasi itu ada yang namanya kandungan hyaluronic acid. Nah, kenapa kita menggunakan teknologi ini? Nah, ini yang cukup menarik Bapak Ibu. Karena di luar sana ketika saya memperhatikan dan mencari ya tentang body care ini, tidak banyak produk-produk yang sudah menggunakan teknologi. Nah, teknologi itu kan sesuatu yang perlu melakukan eksperimen. Sebelum saya lanjutkan ke slide selanjutnya, saya boleh sharing ya teman-teman ya, bahwa ketika saya kuliah, untuk masuk saya jadi sarjana biologi itu, saya kan harus melakukan yang namanya penelitian dulu teman-teman. Nah, penelitian itu tidak murah teman-teman ya, karena kita sebagai mahasiswa harus mengeluarkan uang sendiri untuk kita melakukan yang namanya penelitian. Nah, itu tidak murah. Nah, dan penelitian itu belum tentu sekali jadi. Kadang-kadang sekali, dua kali, tiga kali, berkali-kali, berulang-ulang sampai dosen pembimbing kita ngomong, oke, hasil kamu bagus, bikin skripsinya, terus kita baru maju untuk sidang. Nah, demikian juga dengan produk HDI yang betul-betul ini satu teknologi yang tidak murah loh teman-teman sebenarnya. Tapi kerennya HDI mau melonsing produk-produk yang sangat luar biasa menurut saya. Dan microbiome teknologi ini adalah suatu teknologi yang dimana alamiah, sealamiah tubuh kita bisa mencernanya teman-teman. Kita tahu ya di luar sana ada banyak body care yang cenderung menjadi satu polemik ya setelah memakai produknya muncul yang namanya mungkin iritasi atau kemerahan. Nah, menggunakan microbiome ini kita punya fungsi tadi. Pak Ronald boleh lagi di slide-nya. Nah, tujuannya adalah memperkuat skin barrier. Nah, mungkin teman-teman bingung ya, apa itu? Jadi, Tuhan itu sungguh luar biasa. Tubuh kita ini sudah diberikan satu kemampuan untuk menahan atau menangkal yang namanya mikrobial yang jahat, yang patogen. Nah, sehingga tubuh kita ini, kulit kita ini memiliki yang namanya skin barrier. Nah, microbiome teknologi ini tujuannya adalah membantu supaya segala perawatan tubuh kita ini akan menolong supaya memperkuat skin barrier-nya. Kemudian untuk apa? Melindungi kulit dari kerusakan karena faktor usia. Kita udah mulai keriput-keriput gitu kan. Terus juga karena lingkungan. Kita tahu di kota-kota besar ada banyak polusi. Selain dari polusi udara yang banyak mengandung logam berat, juga polusi dari rokok. Bahkan banyak juga problem-problem kulit itu muncul karena dari pola makan. Jadi ada beberapa orang yang mungkin muncul jerawat atau mungkin eksim atau mungkin ruam-ruam di tubuhnya itu karena jadi pola makan juga teman-teman. Boleh next slide Pak Ronald. Nah di sini teman-teman ya.
apa aja sih sebenarnya komponen di dalam teknologi microbiome? Nah, ini semua sudah berlisensi, artinya mereka sudah melakukan penelitian. Nah, jadi ada gentle biome, ya kan? Nah, gentle biome ini tujuannya untuk memperkuat skin barrier. Nah, kemudian ada biome protect. Nah, artinya apa? Nah, produk ini akan melindungi dari polusi dan blue light. Nah, kita tahu waktu kita COVID, kita lebih banyak berdiam di rumah dan apa yang kita lakukan? Kita memegang iPad kita, handphone kita, bahkan nonton TV bisa sampai seharian full gitu kan. Nah, itu pasti akan ada radiasi dari gelombang-gelombang, contohnya dari gadget. Itu juga akan mengganggu dari tubuh kita sendiri. Nah, kemudian fungsi dari microbiome teknologi ini untuk apa? Jadi untuk biome repair, ya kan? Memperbaiki skin barrier. Jadi ada 3 manfaat teman-teman. Memperkuat skin barriernya, melindungi, dan memperbaiki. Jadi intisari dari produk Bipotanik kita ya 3 hal ini teman-teman. Nah ini keren banget menurut saya, luar biasa. Karena di luar sana belum tentu ada yang seperti kita ini. Boleh next slide Pak Ronald? Oke. Nah, bagi teman-teman yang tidak pernah kuliah biologi, mungkin agak sedikit asing ya dengan kata microbiome ini. Sebenarnya di dalam tubuh kita ini sudah banyak microbiome, teman-teman. Nah, microbiome ini adalah ekosistem atau komunitas, ya kan? Mikroorganisme yang hidup di dalam tubuh dan di dalam permukaan kulit kita, ya kan? Nah, microbiome itu ada banyak macam-macamnya, ya kan? Ada bakteri, ada jamur, ada virus. Tidak semua microbiome itu jahat, ada juga yang baik, gitu kan? Kemudian jumlahnya bermiliaran, bertriliunan di dalam tubuh kita, rambut kita, ya kan? Organ intim kita, tubuh kita usus, bahkan di organ-organ seluruh anggota tubuh kita itu juga ada yang namanya microbiome. Nah, kemudian boleh lanjut Pak Ronald? Next slide. Nah, jadi apa sih sebenarnya Better Petani kita? Jadi microbiome body care itu apa sebenarnya yang kita mau tawarkan ke teman-teman? Jadi microbiome body care ini adalah suatu perawatan tubuh ya. Jadi ini untuk luar ya teman-teman ya, yang berfokus untuk menjaga keseimbangan mikroorganisme atau mikrobioma tubuh kita, ya kan? Boleh next slide, Pak Ronald? Oke. Nah, pertanyaannya kan gini, Bu Lili, kenapa kita ini perlu menjaga keseimbangan microbiome? Tidakkah cukup kalau kita tuh cukup cantik aja? Jadi kita boleh menggunakan body cream atau body wash ataupun sampo kita. Yang penting kan bersih, ya kan? Yang penting kan cantik, glowing. Nah, ternyata tidak teman-teman. Kalau saya pribadi, saya pasti akan lebih memilih yang seperti ini. Kenapa? Karena ketika kita cantik pun dari luar juga harus ada unsur kesehatannya, harus sehat. Nah, jadi dengan kita menggunakan produk yang ada unsur teknologi microbiome ini, maka kita akan menjaga kesehatan permukaan tubuh kita, ya kan? Melindungi dari patogen terutama, ya kan? Nah, jadi mikroorganisme microbiome yang baik ini akan membantu untuk melawan patogen-patogen yang menyerang di permukaan tubuh kita. Kemudian, nah ini menjaga kecantikan semakin glowing karena produk-produk Better Botanic ini menggunakan bahan-bahan alami dan hasil dari microbiome ini adalah untuk menutrisi kulit kita, rambut kita, gigi, ya kan, organ intim luar kita. Nah, boleh next, Pak Ronald, oke. Nah, jadi perawatan tubuh microbiome ini memang dirancang khusus ya teman-teman. Ada 3 unsur yang yang ada di dalam produk microbiome itu. Yang pertama, dia ada mengandung probiotik ya. Yang kedua, ada prebiotiknya dan yang ketiga ada postbiotiknya. Boleh di next slide Pak Ronald. Nah, jadi gini, sebelum saya masuk ke slide ini, saya akan jelaskan sedikit aja. Ya, kalau Bapak Ibu bingung dengan sistem microbiome ini, saya akan jelaskan dengan hal-hal yang sederhana yang kita alami sehari-hari. Pernah makan tape ya teman-teman ya? Kalau kita ke pasar atau kita ke supermarket suka ada tape kan? Nah, tape itu adalah salah satu teknologi sederhana yang dikembangkan pada zaman dahulu kala karena ketidaksengajaan. Kok ternyata kalau saya menaruh tape ini berhari-hari kok berubah. Pertamanya kan singkong ya teman-teman ya, singkong. Nah, terus tanpa sengaja nih
mereka simpan karena mungkin lupa makan. Kok ternyata berubah bentuk lebih lembut dan menghasilkan rasa-rasa manis dan alkohol. Nah, itulah proses fermentasi yang pada waktu itu mereka belum meneliti adanya bakteri yang akan melakukan fermentasi itu. Dan seperti itu kurang lebih teman-teman yang namanya proses dari microbiome teknologi. Oke, kita lanjut ke probiotiknya Pak Ronald. Boleh? Next slide. Nah, jadi probiotik itu adalah bakteri yang baik ya, yang ditambahkan dalam produk body care kita untuk meningkatkan keragaman dan jumlah bakteri baik pada permukaan tubuh. Kenapa diberikan probiotik? Tadi ingat teman-teman, fungsinya adalah untuk memperkuat skin barrier kita dan juga untuk menjadikan glowing, ya kan, cantik, memberi nutrisi. Nah, di produk kita HD ini yang saya perhatikan ada 3 item nih teman-teman ya. Bifida Fermenlisat, yogurt powder, dan bioekolalia ini semua sudah terregister. Untuk bioekolalia ini sudah menjadi satu standar yang diakui karena sudah ada tanda R-nya ya. Berarti ini sudah satu produk yang sudah register, yang sudah dilisensikan. Kemudian masuk ke prebiotiknya. Nah, pasti kan teman-teman bingung, apa ini Bu prebiotik ini? Nah, prebiotik ini adalah makanannya. Jadi kan bakteri itu kan makhluk hidup teman-teman. Mereka perlu makan. Kalau nggak dikasih makan, mereka pasti juga akan mati. Saya masih ingat pada waktu saya dulu kuliah di mikrobiologi industri. Waktu itu kita belajar tentang mikrobiologi oleh dosen saya yang cukup lumayan killer nih ceritanya ya. Dia S3 di Belanda. Dia bilang sama kita murid-muridnya, mahasiswanya, kalian semua kalau mau pelihara bakteri kamu nih, dia bilang gitu ya, tolong disayangi. Sayangilah seperti Anda menyayangi makhluk hidup yang lain. Misalkan kamu suka pelihara anjing, pelihara kucing ya sebagai binatang peliharaan, kamu sayangi juga bakteri kamu ini, maka dia akan tumbuh. Ternyata unik ya teman-teman ya, bakteri pun bisa tahu loh kalau kita tuh memberikan rasa sayang kepada bakteri yang kita sedang kembangkan itu, yang kita teliti. Nah, jadi di produk HD ini, Better Botanic ini kita ada tambahkan inulin dan juga oat kernel frol. Ini sebagai salah satu makanan untuk mikrobiomnya bisa berkembang dengan baik. Selanjutnya Pak Ronald. Nah, kita ada postbiotik. Nah, jadi hasil dari proses mikroorganisme itu namanya adalah proses fermentasi teman-teman. Jadi dari unsur organik menjadi bahan anorganik. Ada proses yang dilakukan oleh mikroorganisme. Nah, ini namanya hyaluronic acid. Mungkin agak sedikit aneh ya buat kita orang awam. Nah, sejujurnya secara alamiah tubuh kita tuh sudah bisa memproduksi sendiri di dalam kulit kita, persendian, dan mata. Nah, karena mungkin faktor lingkungan, juga makanan, radiasi, itu produksinya berkurang sehingga kita bisa melakukan secara sintetis ya kan dengan bioteknologi. Nah, inilah yang mahal teman-teman karena mereka harus melakukan penelitian ya kan. Jadi saya bilang kepada Pak Johan waktu itu, Pak Johan, ini produk keren sekali Pak Johan. Kenapa? Karena dia alami, sealamiah tubuh kita bisa mencerna. Karena sejujurnya tubuh kita ini bisa menghasilkan sendiri. Ya, tapi karena kurang, sehingga kita membuat sebuah produk yang bisa mirip dengan tubuh kita sendiri bisa menghasilkan, gitu loh, teman-teman. Jadi keren banget, teman-teman ya. Oke, boleh lanjut next slide, Pak Ronald. Nah, saya menyambil kesimpulan aja teman-teman dari semua bahan-bahan yang ada di produk kita. Sebenarnya kita tuh punya 1-2 kunci aja sih teman-teman yang saya pelajari dari produk HDI ya. Produk ini kuat di antioksidan sama di antiinflamasinya. Jadi dengan adanya makrobiom ini, satu yang pasti akan memperkuat skin barrier kita, menjadi perlindungan untuk permukaan tubuh kita, kulit kita, rambut, ya gigi, organ intim kita. Kemudian yang pasti dia akan mengurangi peradangan. Kalau mengurangi peradangan pasti akan juga membantu proses penyembuhan dari jerawat, ya kan, juga antioksidan. Karena seringkali jerawat ini muncul selain karena hormonal, juga karena pola makan dan juga karena polusi, sehingga kotoran itu menempel di dalam kulit kita, muncul kuman-kuman jahat. Nah, muncul jadi namanya jerawat. Nah, jadi produk kita tuh bisa banget untuk mengatasi jerawat tadi. Kemudian meningkatkan hidrasi. Hidrasi itu adalah keseimbangan molekul air di dalam kulit kita, sehingga kulit kita lebih kelihatan moist. Banyak di sana luar itu produk sering menyebabkan kulit kita kering. Nah, jadi di sini kita punya produk ini dengan adanya mikrobiom akan menjaga kelembapan kulit kita. Kemudian apalagi melindungi dari infeksi.
kuman-kuman yang jahat ya, jadi patogen. Contohnya apa? Seperti ketombe, keputihan, ya kan, karies, misalnya gigi-gigi suka ada yang apa anak-anak kecil dia suka banyak lubang-lubangnya karena karies gigi, terus gusi juga sering bengkak, ya kan, sariawan. Nah, keputihan juga kalau di organ intim kita atau gatal-gatal itu akan tertolongkan banget gitu ya. Kalau kita menggunakan produk yang mengandung microbiome, karena mereka punya fungsi sebagai antibiotik alami menekan pertumbuhan jamur virus yang jahat yang mengganggu tubuh kita. Nah, kemudian yang pasti ini yang teman-teman mau semakin glowing. Kenapa? Karena adanya nutrisi yang membuat tubuh kita jadi regenerasi selnya terus-menerus seperti itu. Jadi sel kita yang sudah mati dibuang, menciptakan lagi sel-sel yang baru dengan diberikan nutrisi tadi seperti itu. Nah, kita boleh masuk ke produknya ya, Pak Ronald ya. Oke, apa aja sih produk kita? Nah, di sini kita ada face wash, teman-teman. Nah, face wash kita ini luar biasa. Karena kita memang produk berlebahan, pasti ada propoheliknya. Kita tahu propohelik ini memiliki nilai oraks ya, untuk antioksidan yang sangat tinggi sekali. Jadi ini punya fungsi sebagai antioksidan menangkal radikal bebas. Ada juga aloe vera ya, melembabkan kulit, mempercepat untuk proses penyembuhan terutama untuk jerawat ya kan. Kemudian juga ada ini hydrolyze algin. Nah, ada kata hydrolyze artinya dia dipecah-pecah menjadi fragmen yang kecil sehingga mudah diserap oleh kulit kita. Nah, sama juga fungsinya untuk apa? Tadi mempercepat penyembuhan luka juga. Kemudian juga ada di sini, nah ini vitamin B3, mencerahkan kulit, menyamarkan flek-flek hitam seperti itu. Nah, yogurt inilah sebagai probiotiknya. Nah, juga ada madu. Kita tahu kan teman-teman, madu juga sangat bagus banget ya untuk membantu penyembuhan luka, ya kan, memberikan moisturizer buat kulit kita. Ada juga royal jelly-nya. Penting sekali untuk menolong kulit kita meregenerasi sel. Dan juga ditambahkan multivitamin. Nah, ini teman-teman yang akan menolong kulit kita menjadi semakin glowing gitu kan. Dan bahan-bahan yang diletakkan di dalam face wash ini semua adalah bahan yang alami. Nah, juga ada inulin. Jadi untuk face wash ini menggunakan yogurt dan inulin sebagai makrobiomnya, teman-teman. Oke. Nah, boleh next. Nah, untuk fungsinya, manfaatnya dan cara pemakaiannya mungkin teman-teman bisa nanti tanya ke rekan kerja yang mengundang atau nanti bisa lihat di www.HDI Store ya, di sana sudah ada. Karena ini materinya cukup banyak. Nah, yang saya mau garis bawahi adalah di sini teman-teman ada kata halal. Nah, ini penting sekali. Halal ini penting sekali. Kemudian ada pH balance. Nah, apa sih hubungannya ya Bu Lili dengan pH balance? Jadi ketika produk itu diberikan microbiome ya, maka produk ini akan membuat pH kita menjadi lebih balance ya kan. Terlalu basa juga tidak baik, terlalu asam juga tidak baik. Jadi diciptakan supaya balance, supaya lebih aman untuk kulit kita. Kemudian yang pasti tadi, karena bahan-bahannya mengandung propohelik ya kan, ada aloe vera, ini akan membantu sebagai apa? Antibacterial action. Jadi ini bisa mengurangi yang namanya iritasi, jerawat, ataupun mungkin kulit yang sensitif. Nah, ini bisa terbantukan karena bahan-bahan tadi yang membantu untuk memulihkan semua problem-problem di wajah kita. Nah, ini ada lambangnya teman-teman di sini bisa lihat ya. Nah, ini salah satu yang teman-teman bisa sharekan ke teman-temannya yang lain bahwa produk HD ini sudah halal, pH balance, dan antimikrobial. Jadi anti patogen. Jadi menolong sekali untuk menjaga kita dari jerawat. Jadi lebih tepatnya itu adalah mengurangi untuk bisa jerawat, kemudian bisa membantu proses penyembuhan jerawatnya. Jadi gunakan secara rutin teman-teman ya. Oke, bisa next Pak Ronald. Kemudian kita juga ada lagi ya, ini body cream juga keren sekali nih teman-teman. Nah, di sini juga ada mengandung propolis ya. Nah, juga ada vitamin B3-nya ya. Nah, di sini yang tadi saya bilang ke teman-teman. Nah, untuk body cream kita menggunakan strain-nya, bakterinya adalah dengan nama yang sudah dipatenkan, ada Bifida ferment lysat. Ini bakteri yang cukup terkenal untuk microbiome teknologi. Nah, kemudian di situ juga ditambahkan ya oat kernel flour ini sebagai makanannya untuk bakterinya supaya hidup di situ. Nah, kita tahu juga ada honey, ada madu, ada royal jelly, ada multivitamin. Ditambahkan juga dengan 7 ekstrak alami. Nah, ini yang cukup cukup luar biasa buat saya teman-teman ya. Karena semua bahan-bahan ini pasti tidak mudah dan tidak murah. Semua bahan alami dan
bahan-bahan ini akan menutrisi untuk kulit kita seperti itu. Ada shea butter. Nah, shea butter ini gunanya untuk apa? Jadi kalau di dalam Bapak Ibu, kalau saya ngomong pakai bahasa ilmiah agak susah ya. Sering kali kita suka garuk-garuk gitu kan, kulit kita ada dagingnya gitu kan. Itu adalah sel-sel kulit yang sudah mati teman-teman. Nah, jadi shea butter ya kan, dengan multivitamin ini akan membantu untuk proses regenerasi sel. Jadi membuang sel kulit yang mati dan untuk meregenerasi sel kulit yang baru. Jadi kelihatannya semakin lebih fresh ya teman-teman ya, lebih glowing ya teman-teman ya, seperti itu. Apalagi mencerahkan ya kan, menyamarkan juga untuk noda-noda. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah ada sedikit luka atau bekas luka, dengan kita menggunakan body cream ini akan semakin lama semakin tersamarkan karena diberi nutrisi teman-teman ya. Juga untuk menjaga hidrasi, jadi menjaga keseimbangan dari air sehingga lebih kelihatan moist ya, lagi kelihatan lebih moist dan juga kelembapannya terjaga. Lalu juga sebagai anti aging karena juga ada mengandung royal jelly-nya teman-teman. Nah, disitulah gunanya untuk regenerasi sel tadi. Kulit yang mati dibuang, kemudian menggunakan produk ini, tubuh kita dirangsang untuk menciptakan lagi kulit sel-sel yang baru, namanya regenerasi sel. Makanya dikatakan anti aging. Nah, mencegah jerawat juga, mencegah ketombe, komedo, maaf ya. Kalau seandainya kita pakai di wajah, sebenarnya tidak bermasalah juga, tapi sebenarnya ini lebih tepatnya untuk kepada tubuh ya, body cream. Boleh lanjut Pak Ronald untuk ininya. Nah ini, jadi nanti manfaatnya kita tahu ya, teman-teman bisa nanti cek sendiri. Saya akan bahas yang tadi ini, yang lambang-lambang ini. Nah, halal Indonesia, ya kan, skin barrier. Jadi intinya ketika kita menggunakan body cream, kita merasa nyaman. Ketika kita kena matahari, biasanya kan kulit kita terbakar teman-teman ya, karena ada sinar matahari. Nah, dengan diberikan body cream ini akan memberikan barrier supaya tidak langsung terkena oleh kulit kita ya, di blue light-nya. Kemudian menjadikan moisturizer look, jadi menutup kelembapan dari kulit kita dengan tadi multivitamin yang tadi, berbagai bahan-bahan alami tadi ya, juga adanya madu juga akan menjaga kelembapan kulit juga, dan yang pasti ada propolisnya teman-teman. Ini sebagai antioksidan yang sangat tinggi, juga antiinflamasi, jadi otomatis dia akan juga menjaga dari patogen-patogen yang terkena langsung ke kulit kita ya. Boleh next Pak Ronald. Sekarang kita masuk ke intimate wash. Betulkah Pak? Ya, betul ini. Ini juga sangat keren banget teman-teman ya. HDI juga luar biasa karena menggunakan produk-produk alami yang ada di Indonesia ya. Seperti kayak daun sirih. Kita tahu kan teman-teman, kok pada zaman dahulu daun sirih ini kan sudah dipakai ya sebagai obat tradisional sejak zaman dahulu kala untuk membersihkan organ kewanitaan ya, organ intim wanita kebanyakannya ya. Tapi untuk produk kita ini boleh dipakai pria dan wanita. Ya, ya. Apa aja isinya teman-teman? Ada propohelik, ya ini pasti udah antioksidan, antiinflamasi. Ada organik aloe vera, jadi menjaga kelembapan juga untuk di area kewanitaan kita. Ada juga nih daun sirih juga sebagai antioksidan, antibakterial juga. Ya, ekstrak manjakani juga memperkuat vagina untuk wanita, ya kan. Nah, untuk mikrobiomnya kita menggunakan yogurt. Dan untuk makanan mikrobiomnya kita menggunakan yang namanya inulin. Juga ada ekstra chamomile ya, mengurangi iritasi ya kan, untuk mengurangi juga bau ya kan. Nah, jadi dengan kita menggunakannya setiap hari, apalagi untuk para wanita ya teman-teman ya, kalau sedang dalam masa menstruasi itu kan cukup ya, tidak nyaman kita sebagai wanita. Nah, boleh gunakan setiap hari untuk membersihkan dan juga untuk membantu mengurangi baunya. Nah, kita bahas lagi untuk ini lambang-lambangnya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman yang keren banget ya kan, pasti halal dan pH balance itu pasti. Jadi kalau kita tahu ada produk yang menggunakan microbiome, itu pasti akan menyebabkan pH lebih balance teman-teman. Nah, yang keren lagi adalah kita menggunakan free sodium lauryl sulfat. Ini adalah satu bahan kimia yang biasa dipakai untuk produk kecantikan, untuk membersihkan, untuk mengeluarkan busa ya. Nah, di HDI sendiri betul-betul ini sudah free teman-teman dan aman karena banyak penelitian jika sering menggunakan SLS ini maka akan menimbulkan efek-efek samping teman-teman ya kan.
kalau seandainya ada di sampo ya, ini akan menyebabkan akar kita mudah tidak kuat akarnya, menyebabkan kerontokan dan kadangkala juga bisa menimbulkan yang namanya ketombe karena pH nggak balance teman-teman. Kemudian ini free alkohol ya kan, dan tidak ada penambahan warna dari bahan kimia apapun dan juga clinical test artinya HDI sudah menggunakan lembaga lain untuk menguji seberapa sih manfaatnya ya 99% katanya bisa mengurangi jamur kandida jadi untuk mengurangi keputihan ya. Oke, boleh next slide, kita masuk lagi ke ini BPC Biopropolis Cream. Nah, ini juga diperbaharui teman-teman ingredientnya ya. Jadi di sini pasti ada propoheliknya ya kan. Ini adalah andalan kita teman-teman ya kan. Nah, strainnya ini yang berbeda yaitu namanya Bioecolalia. Bioecolalia ini satu strain yang sudah dipatenkan di register untuk menjadi probiotiknya dan diberikan makannya menggunakan oat kernel flour. Ditambahkan juga ada madu, ada aloe vera juga, ada olive oil. Nah, teman-teman, olive oil juga punya fungsi sebagai anti aging juga, sebagai antioksidan juga, ya kan teman-teman. Terus membantu juga untuk menghilangkan bekas jerawat. Jadi pemakaiannya ini cukup luas teman-teman ya, untuk menyamarkan bekas-bekas luka, iritasi di kulit, mungkin juga di wajah juga boleh ya. Kemudian kalau ada anak-anak ataupun kita sendiri yang sensitif kulitnya, digigit serangga, nah itu juga boleh teman-teman dioleskan, atau bekas luka karena mungkin ada pasien yang diabetes, kadang-kadang suka ada luka tuh yang sering sulit untuk hilang, bekasnya menghitam, nah dioleskan. Tapi harus rutin teman-teman ya, karena ini produk alami sehingga prosesnya pun juga bertahap alami. Nah, yang pasti kita halal. Ya, halal. Kemudian ini keunggulan kita teman-teman, natural active ingredient. Semua bahan-bahannya bahan-bahan alami. Dan yang lebih hebatnya lagi dari produk kita oleh HDI, mereka udah melakukan dermatological test. Jadi produk kita ini sudah pasti bagus teman-teman, karena pihak HDI sudah memberikan satu simbol di situ teman-teman ya, bahwa mereka udah membuktikan dengan lembaga lain yang bisa untuk mengetes produk kita ya kan. Kemudian free dari free alkohol juga, dan kita digunakan hanya untuk luar teman-teman. Jadi untuk BPC ini hanya untuk for external use only ya. Jadi hanya untuk kulit-kulit dari di permukaan tubuh kita aja. Oke. Kemudian sampai sini masih ada lagi. Nah, ini teman-teman. Ini kita curi start nih. Ya, ini baru launching nih teman-teman. Keren banget loh teman-teman ini. Waktu saya scroll-scroll ke Instagram HD Info, nah, wah, ternyata sudah ada produk baru lagi nih ternyata teman-teman. Namanya Bio Botanic Bio Body Wash ya. Nah, ini untuk tidak sekedar sabun mandi gitu kan, iklannya begitu. Nah, yang pasti ada propoheliknya ya kan, ada madunya. Kita tahu vitamin B3 ini juga untuk mencerahkan kulit, membuat kulit glowing, menyamarkan bekas-bekas luka-luka di tubuh kita. Jadi menutrisi kulit kita dengan vitamin B3 ini. Nah, di sini juga menggunakannya Bioecolalia ya kan. Kemudian dia menggunakan juga namanya tea tree oil ya kan. Juga ini juga ada rose Dharmaskena flower water. Nah, ini juga punya fungsi, dua produk ini sebagai antioksidan juga, sebagai anti inflamasi juga, dan juga sebagai antibakterial. Jadi intinya teman-teman, carilah produk, kalau saya pribadi ya, amazing dengan Better Botanic ini. Karena apa? Selain tubuh saya menjadi semakin cantik, glowing, juga semakin sehat teman-teman. Nah, boleh di next Pak Ronald untuk nah di sini teman-teman, yang pasti kita sudah halal ya, pH juga pasti balance teman-teman. Nah di sini membersihkan kulit-kulit yang mati itu tidak menggunakan lagi sodium lauryl sulfat ya kan. Jadi bahan-bahan yang kita gunakan bahan-bahan alami ya kan. Dan yang pasti ini adalah menutrisi. Jadi dengan adanya mikrobiom tadi, nah kulit kita dinutrisi dari hasil fermentasi oleh si bakteri tadi. Nah, yang pasti juga di sini
pH juga akan lebih balance, teman-teman. Karena kalau kita menggunakan yang dari bahan kimia, kecenderungnya pH tidak akan balance, ya kan? Biasanya untuk pH balance kulit itu sekitar di 5,5 sih, teman-teman. Itu lebih aman ya untuk ukuran kulit, teman-teman. Nah, sampai di sini nih, teman-teman. Ini produk-produk yang Better Botanic itu berikan kepada kita teknologi yang mutakhir ya, yang keren, mikrobiom ini yang saya pelajari ya. 5-6 produk inilah yang benar-benar luar biasa, karena sejujurnya saya pribadi pun cukup merasa amazing, karena ketika saya mencari di luar tidak banyak, teman-teman, produk yang memang benar-benar sealamiah Better Botanic. Jadi kuncinya gini, teman-teman, ketika kita menggunakan satu produk dan tubuh kita bisa untuk menyerapnya secara alamiah, sealamiah mungkin, itulah yang lebih sehat, teman-teman, karena tidak akan menimbulkan efek samping. Nah, sampai sekian dulu, saya serahkan kepada moderator kita, Pak Johan, gitu. Oke, terima kasih. Penjelasannya luar biasa banget ya dari Bu Lili. Ya, Bu Lili, teman-teman kalau misalnya ada mau tanya, boleh ya, langsung aja di chat nanti saya bacakan ya. Sampai sini dulu, saya tuh kepingin mengambil membantu teman-teman ya kan. Intinya tuh gini teman-teman, inilah hasil pembicaraan saya kemarin sama Bu Lili ya kan. Yang tadi saya bilang bahwa saya pribadi itu sebetulnya pakai produknya. Saya tahu produknya sangat bermanfaat, tapi jujur teman-teman, saya tuh betul-betul nggak paham tentang ingredients-nya. Sampai, ya ini kalau boleh saya bilang, saya menggunakan istilah bahwa Bu Lili ini adalah orang biologi ya kan. Jadi terus dia cerita, lu ya jelas bagus ya kan. Ya dia dengan antusias seperti tadi ya kan. Dan satu teman-teman yang menurut saya sangat menarik ya. Teman-teman kalau jeli ya, tadi dengerin Bu Lili cerita ya kan, di awal terutama. Dia selalu cerita apa sih? Teknologinya tuh mahal loh. Teknologinya tuh mahal loh. Teknologinya mahal loh. Itu dia udah ngomong berapa kali tadi teman-teman. Sampai intinya teman-teman, saya tuh penasaran. Saya akhirnya mulai searching, saya cari di luar, ya kan. Memang yang dikatakan Bu Lilik bahwa teknologinya mahal, teknologi makrobiom itu apa? Saya ini mulai cari, saya searching, teman-teman. Dan yang menarik, bahwa ternyata banyak produk-produk di luar sana, memang Better Botanic, not the only one, bukan satu-satunya produk yang ada di Indonesia, atau mungkin lebih tepatnya yang masuk Indonesia, yang menggunakan microbiome teknologi. Tapi yang menarik adalah, saya lihat adalah, kembali lagi teman-teman, ya kan, harga. Kita tahu, kita tuh kalau kalau bersentuhan ya, kita ini sama orang Indonesia, ya kan. Kita ini kan sangat sensitif sekali dengan harga, ya kan. Nah, saya melihat bahwa Better Botanic ini teman-teman, itu se harganya tuh friendly banget, ya. Jadi dengan microbiome teknologi, saya tuh ngeliat ya kan, bahkan terus saya tanya, ya ini mohon maaf ya teman-teman, saya seorang pria yang mungkin tidak terlalu perhatian dengan hal-hal seperti itu. Akhirnya istri saya yang banyak komentar juga. Dia cerita bahwa, lu iya, jadi produk-produk yang seperti itu nggak banyak kita temui di tempat-tempat biasa. Ya, jadi gampangannya teman-teman, kalau Anda kepingin cek teman-teman, produk yang setara dengan Better Botanic kita, itu setara dengan produk-produk yang seringkali kalau Anda mampir ke mall, ya, Anda mampir ke mall, itu di produk itu loh, yang body yang hijau-hijau itu loh, ya itu setara di situ ya dengan microbiome teknologi ya toh. Atau mungkin seringkali di apotek-apotek, tapi ya itu bukan apotek biasa ya kan, tapi apotek-apotek yang ada di mall ya kan. Dan kita tahu kan bahwa barang-barang yang ada di sana itu harganya juga pasti tinggi ya kan. Jadi memang saya melihat bahwa kenapa saya cerita bahwa produk ini sebetulnya luar biasa loh. Kenapa? Kan produk kita tuh setara dengan produk yang di situ ya kan. Nah, seringkali kita ini membandingkannya, ya ini mohon maaf nih, kadang-kadang kita pembandingnya salah ya kan, sehingga merasa ih, produknya kok gitu sih ya kan. Kayak contoh lah, kita ngomong seperti Intimate Wash ya kan. Intimate Wash kita sama-sama tahu produk di luar sana juga banyak
ya kan? Tapi hari ini minimal kita tahu, ya, kenapa produk Intimate Watch kita itu harganya tinggi. Saya tidak mengatakan mahal, teman-teman. Tapi saya mengatakan harganya tinggi. Karena apa? Kita sama-sama tahu kok. Produk HDI semua harganya tinggi kok. Ya kan? Dari Four Star, Biskin, harganya tinggi. Kenapa? Ya karena produk kita produk premium. Ya kan? Tapi sekali lagi, yang menarik adalah produk premium kita ini adalah yang harganya itu sebetulnya sangat ekonomis. Contoh paling gampang kita ngomong Clover Honey, ya kan? Jadi hari ini kita mendengarkan ternyata kandungannya luar biasa kan. Nah, saya akan sambungkan ini ya. Ternyata udah banyak pertanyaan ini di ini. Oke, dari Pak Ronald ya. Apakah produk Better Botanic ini bebas SLS ya kan? Apa dampak negatif dari pengguna bahan SLS di jangka panjang? Nah, tadi sebetulnya udah disinggung tapi tidak apa-apa sih. Bu Lili, Ya, mungkin kalau mungkin mau menjelaskan mungkin lebih detail ya karena ini ya. saya yakin nih rekannya Pak Ronald yang tanya nih. Gimana Bu Lili? Ya, betul. Betul, Pak Ronald. Dari pihak PT HDI pun sudah menyatakan ya bahwa memang kita itu punya produk sudah bebas dari SLS ya. Karena kita tahu produk ini sebenarnya kalau kita pakai di sampo ya, dia akan mengganggu folikel rambut kita. Jadi bukannya menguatkan akar rambut, dia akan cenderung akan menyebabkan kerontokan rambut, ya kan. Kemudian karena menggunakan produk dari bahan kimia, kecenderungan kan pH-nya tidak balance ya, Pak Ronald ya. Jadi seringkali muncul ketombe kalau untuk di rambut ya kan. Nah, kalau untuk di tubuh kita sebagai perawatan tubuh kita ya akan adanya iritasi. Ya kan kulit kemerahan gitu kan. Nah, yang pasti bahan chemical ini kan bisa masuk melalui pembuluh darah kita di kulit kita. Ya, ini akan menjadi satu chemical untuk di tubuh kita. Jadi sel tubuh kita kan juga punya fungsi di liver ya malam hari untuk mendetoksifikasi. Kalau keseringan make itu, ya pasti akan terpendam di dalam sel tubuh kita kalau tubuh kita tidak bisa untuk mendetoksifikasinya. Maka dari itu kerennya dari produk HDI selain dia bebas SLS tadi ditambahkan juga yang namanya propohelik karena dia sebagai penangkal anti oksidan, penangkal radikal bebasnya. Jadi ini kombinasi yang menurut saya pribadi ya Pak Ronald ya, keren banget loh Pak Ronald. Dan apalagi seringkali juga akan muncul seperti kayak ruam-ruam atau kemerahan ya, karena mungkin nggak kuat gitu kan, sehingga bisa terjadinya iritasi atau bisa juga akan memicu munculnya jerawat Pak Ronald. Seperti itu. Apa sudah cukup Pak Ronald? Jawabannya puas? Jadi ini ya Bu Lili. Jadi intinya bahwa pemakaian-pemakaian dari apa namanya bahan-bahan kimia itu memang untuk jangka panjang itu bisa memicu hal yang lain. Istilahnya seperti itu ya. Mungkin di awal mungkin nggak masalah gitu ya Bu Lili ya. Tapi untuk jangka panjang bisa menimbulkan hal yang lain gitu ya. Ya, dan lebih parahnya lagi kalau kulitnya memang benar karena gini Pak Johan ya. Sebenarnya kan ada juga kan sekarang muncul satu apa namanya kondisi di mana adanya cancer dari cancer kulit gitu ya. Nah, atau juga kita lihat kan di media-media sosial sudah pakai produk ini, wah tambah jadi semakin aneh wajahnya. Nah, itu karena Hmm. reaksi dari kimia ini kan sulit dicerna oleh tubuh kita, Pak Ronald. Makanya tadi saya bilang ada kata bioteknologi. Bio ini hidup, kehidupan. Jadi kalau ada teknologi yang menggunakan kehidupan yang sealami tubuh kita, why not kita pilih yang itu aja daripada kita menggunakan satu produk di mana menggunakan bahan kimia yang tubuh kita tidak bisa mengenalinya, tidak bisa mencernanya. Seperti itu contoh Jadi ya, ibaratnya banyak di luar kayak sana. microbiome teknologi ini kayak apa ya? Kayak berarti memang bakteri-bakteri baik yang diberikan ini yang memang kasarnya ditambahkan kalau tadi istilahnya Bu Lili apa kayak tape gitu ya. Jadi Ya, betul. ditambahkan itu memang sengaja untuk memang menciptakan sebuah lingkungan yang baik buat tubuh gitu Betul. ya. Ya, karena gini Pak Johan, kita ada Ya. yang di dalam tubuh kita itu kan ada yang namanya bakteri seluruh tubuh kita, even juga di otak pun juga ada. Makanya suka ada kan penyakit karena virus di otak kita. Nah, itu bisa lewat pembuluh darah. Jadi sebenarnya tubuh kita ini punya mikrobiom. Nah, di luar sana saya banyak membaca jurnal, juga mendengar beberapa para pakar-pakar ya sudah mulai menggaungkan, mari hidup sehat dengan apa namanya mikrobiom buat usus kita. Itu kan yang digaungkan oleh beberapa ahli-ahli nutrisi dan dokter juga. Jadi untuk menghindari kanker juga, mereka juga punya satu teknologi yaitu mikrobiom juga Pak Johan. Nah, Hmm. lawannya dari mikrobiom itu apa? Disbiosis.
Oke, saya sedikit menyimpang ya Pak Johan ya. Saya seorang terapis anak kebutuhan khusus. Jadi ada kejadian tidak hanya anak ABK, orang normal pun sering mengalami yang namanya dysbiosis. Apa itu dysbiosis ya kan? Tambah lagi anak ya Pak Johan ya. Kondisi di mana tidak adanya keseimbangan. Ini kebalikan. Kalau microbiome teknologi itu adalah menyeimbangkan, diberikan strain bakteri khusus sesuai dengan tujuannya apa, supaya seimbang bakterinya, sehingga bisa melawan patogen. Jadi kalau kita perang nih Pak Johan ya kan, kuman kita lawan kuman gitu loh Pak Johan, jreng gitu kan. Lebih aman daripada kuman kita lawan bahan kimia. Yang ada kuman baik juga mati Pak Johan. Jadi antibiotik itu paling bagus ya propohelik karena alami. Dia akan mensupport imun sistem kita. Jadi kita punya pasukan untuk melawan kuman itu, dikasih bom gitu kan supaya melawan kumannya. Jadi kuman lawan kuman. Nah, kalau tubuh kita, kulit kita diberikan mikrobiom, maka dia akan menekan disbiosis gitu kan. Itulah yang menyebabkan pH-nya balance. Karena ketika ada kuman itu, kuman ini akan menghasilkan produk-produk lain yang menyebabkan pH-nya menjadi asam, sehingga muncul jerawat, iritasi, seperti itu Pak Johan. Iya. Ini kita lagi kuliah biologi. Kita dapat istilah-istilah. Tapi nggak tahu ya, buat saya pribadi, saya menarik teman-teman. Makanya kemarin pada waktu saya ngomong sama Bu Lili, ngomong, Bu Lili boleh nggak sih sharing sama teman-teman supaya teman-teman juga punya pemahaman. Ya, dan sekali lagi luar biasanya bahwa produk kita ini semua non SLS ya. Kenapa? Ya seperti yang diceritakan Bu Lili tadi. Jadi yang menarik, eh, saya nggak tahu ya teman-teman sama nggak dengan saya. Saya pertama kali mendengarkan pada waktu pertama kali HDI launching Bio Better Botanics, ya kan, yang menceritakan keunggulannya probiotik. Jujur teman-teman, saya nggak paham. Saya cuma mikir probiotik. Dalam bayangan saya probiotik kan yogurt ya. Karena kan kita sering lihat iklan di TV ya kan. Saya nggak pernah terbayang bahwa ternyata probiotik itu bisa dipakai untuk luar. Jadi nggak dalam ya kan. Ternyata itu menciptakan sebuah ekosistem. Dan yang menarik sekali lagi bahwa produk HDI, Better Botanic kita, itu all teman-teman. All itu free SLS. Gitu. Sebentar, singkatannya apa tadi saya lupa tuh. Sodium, Sodium ya. lauryl sulfat. Ya itu, ya. Ya, mohon maaf, saya bukan orang biologi, ya kan saya orang awam. Ya, jadi ini yang menarik teman-teman. Oke, Pak Ronald puas? Mau dikejar boleh loh Pak Ronald? Nanti daripada Pak Ronald nanya saya bingung Pak Ronald. Ini mumpung ada pakarnya, jadi dikejar aja nggak apa-apa. Pertanyaan lain Pak Ronald, kan sudah ada pertanyaan lain lagi Pak Ronald. Boleh Oh dibaca. gitu, oke. Bu Lili, maaf, boleh tanya, kulit sensitif itu apakah benar? Salah satunya karena kesalahan pemakaian skincare. Apakah Better Botanic aman untuk kulit sensitif? Yes, silakan Bu Lili. Betul. Jadi untuk kulit sensitif ini, kembali lagi saya katakan ya, bahwa cantik itu tidak hanya di luar. Jadi harus ada dua kata kunci, beauty and healthy. Itu penting banget. Jadi untuk kita mau kulit glowing, ya kan, harus juga dari dalam. Diperbaiki juga. Jadi tetap harus minum Forstarnya, gitu kan. Kenapa? Kadang-kadang kulit sensitif ini muncul karena adanya gangguan hormonal dari pola makan yang tidak tepat. Sehingga karena tidak bisa didetoksifikasi, tidak bisa keluar, dibuang. Nah, itulah memunculkan kayak kulit kemerahan, ya kan? Kemudian rasa-rasa kayak nyeri-nyeri atau ya iritasi, muncul jerawat, muncul eksim. Itu pemicunya adalah karena usus yang kotor sebenarnya. Ya. Nah, jadi untuk produk kita ya Ibu, aman sekali untuk kulit yang sensitif, ya kan? Nah, pemakaiannya mungkin boleh bertahap, Ibu. Sedikit demi sedikit dulu. Kita lihat bagaimana reaksi kulitnya masing-masing orang berbeda. Jadi, kerennya lagi nih ya, teman-teman ya. Produk kita ini kenapa diciptakan microbiome teknologi? Karena cocok dengan kulit orang Indonesia. Iklimnya itu cocok. Jadi, kalau kita mohon maaf nih teman-teman, kita mau keren-kerenan ya, aku beli loh dari Amerika, beli loh dari Eropa. Nah, pertanyaannya, cocok nggak dengan kulit orang Indonesia? Itu. Nah, di Better Botanic ini sudah didesain cocok dengan kulit orang Indonesia dengan iklim tropis kita. Apakah sama sini cukup pertanyaan saya terjawab nggak teman-teman? Jadi Boleh tanya lagi kalau memang buat. sudah disesuaikan gitu ya Bu Lili ya? Betul Pak Johan. Oh iya, Mbak Mia boleh loh mau tanya langsung?
Tadi saya ngelihat mikrofonnya apa namanya terbuka. Mbak Mia, boleh loh. Kalau masih belum puas, nah malah hilang. Sudah kok, sudah. Nah, Sudah ya, terjawab ya. Berarti intinya nah, kesimpulannya aman ya untuk kulit sensitif ya. aman Pak Johan, karena memang kita produknya, ingat ya kata kuncinya ya teman-teman ya, natural active ingredient. Jadi bahan alami itu ditambahkan dengan bio, tadi ada mikrobiom tadi, itu menciptakan suatu kondisi yang tubuh kita ini bisa menyerap sealami tubuh kita mau. Seperti itu, dibandingkan dengan bahan kimia, itu bahan yang tubuh kita nggak kenal, Pak Ronald, Pak Johan, seperti itu. Iya. Oke, oke, oke. Ya, jadi saya ambil kesimpulan teman-teman ya. Yang pertama, ya kan, bahwa kulit sensitif itu penyebabnya sangat banyak, ya kan, bisa dari pencernaan atau apapun tadi, ya kan. Tapi sekali lagi, kenapa Better Botanic itu aman untuk kulit sensitif? Karena itu tadi, karena bahan dasarnya aman dan Better Botanic kita ini menciptakan sebuah eh, ekosistem yang baik untuk baik dari bakteri baiknya, ya kan, dan intinya bahan-bahan yang digunakan itu jauh lebih aman dibandingkan dengan bahan-bahan eh, apa namanya bahan-bahan kimia itu ya. Oke, lalu yang berikutnya dari Christine ya kan, Intimate Wash HD kata dokterku lebih bagus. Wih, ini merek nih ya. Dari Tit ya kan, saya nggak berani sebut tuh, itu merek kali ya. Ya, ini testimoni dari apa namanya Cici Christine ya. Ya, jadi katanya Intimate Wash lebih bagus ya. Lalu ada pertanyaan berikutnya dari Widya Kusumasari. Bu Lili, misalnya Intimate untuk keseimbangan pH, apakah sama pH orang dewasa dan anak? Itu pertanyaan pertama. Terus aman juga aman untuk anak juga kah Intimate Wash kita? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Bu Sari. Kalau untuk intimate wash, sebaiknya digunakan untuk anak remaja ya Bu Sari ya. Karena kalau untuk anak-anak yang masih kecil, cukup menggunakan apa namanya sabun sesuai dengan masing-masing di rumah sudah pakainya apa nyamannya. Karena kan tiap anak kulitnya berbeda-beda ya. Intinya adalah tetap harus dijaga kebersihan organ kewanitaannya ataupun juga untuk organ intim pria. Jadi antara pria ini sama aja untuk anak-anak. Nah, tapi kalau saran saya untuk intimate wash ini memang didesain untuk remaja dan dewasa, terutama untuk para wanita ya yang sudah mulai masuk masa-masa puber kan ada masa menstruasi. Jadi untuk rasa kenyamanannya boleh dipakai setiap hari ya pada saat tidak mens ataupun tidak ataupun saat mens. Apalagi kalau saat mens itu akan sangat membantu sebagai antipatogennya. Jadi untuk mengurangi menghindari keputihan juga dan juga untuk lebih menghilangkan bau ya. Jadi untuk karena juga ada daun sirihnya ini. Ini kan juga sebagai antibakterial juga. Jadi kalau untuk anak-anak sebaiknya memang digunakan sabun yang sudah senyamannya anaknya pakai gitu kan. Karena menurut saya memang pakai sabun itu sudah cukup gitu kan. Seperti itu Bu Sari. Apakah pertanyaannya terjawab nggak Bu Sari? Ya, jadi intinya untuk anak remaja lebih baik ya. Jadi kalau untuk anak-anak mungkin biarkan pakai produk untuk anak-anak saja ya. Tapi kalau Betul, betul. Intimate Better Botanic Intimate Wash ya disarankan tetap untuk anak remaja saja. Ya, jadi maksudnya jangan anak kecil. Oke, tapi itu pertanyaannya tadi udah terjawab belum ya? pH-nya tuh sebetulnya sama nggak sih dewasa sama anak-anak? Kembali gini Pak Johan ya, pH itu Ya. tergantung dari apa yang dia makan dan apa yang dia pakai Pak Johan. Ya Hmm. kan? Itu akan karena pH itu tidak bisa katakan selalu stabil. Itu adalah kondisi di mana basa dan asam itu ada dalam tubuh kita. Nah, tergantung dari apa yang kita makan, kena polusi apa. Nah, itu akan mempengaruhi. Kalau kita lagi banyak makan obat, mungkin pH-nya akan menjadi lebih asam kalau tidak bisa dinetralkan gitu kan. Nah, atau mungkin lagi sedang kondisinya sakit, itu akan berbeda-beda Pak Johan. Tidak bisa kita katakan tetap ya. Karena ini adalah uh, sebuah angka, sebuah nilai yang memang tergantung dari kondisinya seperti itu. Apakah terjawab Pak Johan? Ya, 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 ya. Oke lah. Untuk orang awam, menurut saya oke lah ya penjelasannya ya. Pokoknya intinya bahwa oke lah. Berarti pH ini setiap orang kondisinya berbeda-beda tergantung dari apa yang dimakan. Seperti itu ya. Oke, oke. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Cici Sicilia. Ya, karena menggunakan bakteri,
bagaimana dengan usia produknya? Apakah aman untuk pemakaian jangka panjang? Nah, di produk kita ini sudah ada masa expirednya ya Pak Johan, betul kan? Nah, ikutin aja. Karena semua ini kan sudah diteliti, ya kan? Sudah dalam kondisi tidak lagi bukan produk yang kita keluarkan tanpa ada penelitian. Pasti mereka juga sudah meneliti. Nggak mungkin langsung kita jual bebas kepada konsumen. Nah, saya sendiri yakin dengan expired date yang sudah ditetapkan oleh si pihak dari PTHDI. Jadi ikutin aja dari expired date-nya. Kalau emang sudah Oke. expired, ya sebaiknya jangan digunakan seperti itu. Ya, terus ini masih nanya kurang mantep mungkin ya kan? Apakah aman untuk pemakaian jangka panjang kalau pakai Better Botanic? Nah, Justru itu sangat aman, Ibu. Kenapa? Karena tidak ada bahan kimianya sama sekali. Kalau saya boleh memilih, saya pasti akan memilih Better Botanic. Karena saya juga pertama kali buka HDI Store itu, saya kan kaget banget. Wow, ada kata mikrobiom. Langsung muncul ini. Karena saya seorang mikrobiolog kan. Saya pelajari. Wow, keren. Karena mikrobiom inilah yang membuat produk ini bisa diserap oleh kulit kita dan tidak menjadikan efek samping. Kalau kita tahu teman-teman ya, kita menggunakan produk skincare atau body care, ada yang namanya bahan logam berat namanya merkuri. Kita nggak tahu. Nah, amazingnya HDI, di dalam HDI store kita, Bapak Ibu boleh scroll, di situ dicantumkan semua ingredientnya. Itu yang membuat saya percaya dan yakin tidak ada kata abal-abal karena semua jelas, transparan. Bapak Ibu cek aja di googling apa manfaatnya. Dari situ akan muncul keyakinan karena semuanya natural active ingredient. Jadi jangka panjang ya, justru lebih aman. ya karena memang semuanya bahannya natural ya. Betul, Pak Johan. Ya, 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 ya. Ini penjelasannya teman-teman. Jujur teman-teman ya, kalau Anda nanya ke saya tuh keyakinannya tuh dari sisi company-nya, ya kan. Makanya kalau tadi Bu Lili cerita, ya kan, Bu Lili itu begitu melihat microbiome teknologi, wah darah biologinya langsung bergejolak, ya kan. Wah ini aku pelajari dulu nih gitu ya. Kalau saya pribadi, ini saya punya sudut pandang yang berbeda teman-teman. Saya cuman simpel, ya mungkin karena saya juga orang lama di HDI, teman-teman kemurahan Tuhan, saya 20 tahun lebih di HDI. Saya cuman berpikir simpel, ya kan. HDI merintis di Indonesia sampai 30 tahun lebih, ya kan. Saya pribadi dari sejak awal dalam tanda kutip dari HDI belum apa-apa dan belum banyak dikenal, sampai hari ini punya kantor yang sangat besar di Menteng, ya kan. Jadi salah satu keyakinan simpel saya teman-teman, kalau kita ngomong dari sisi perusahaan di HDI, kalau HD itu mengeluarkan produk abal-abal, ya ini mohon maaf teman-teman kalau saya agak kasar ya, itu tolol banget teman-teman. Kenapa? Bayangin loh, sudah merintis sampai puluhan tahun ya kan. Dulu kita hanya dengan produk yang sangat terbatas ya kan, dengan Clover Honey, ya kan, propolis, Royal Jelly, itu ya dulu Polonergy, ya dulu saya hanya menjual hanya dengan produk seperti itu aja. Dan hari ini mulai kan terus berkembang. 2017 mulai mengeluarkan skincare, ya kan. Dan saya pribadi pun jujur teman-teman, saya pada waktu pertama kali HDI mengeluarkan skincare, saya jujur juga nggak tahu skincare, ya kan. Tapi saya cuma berpikir simpel, HDI bukan perusahaan bodoh, ya kan. Yang mereka sudah merintis sampai puluhan tahun, masa sih ngeluarin barang itu jelek? Dan terbukti kan, bahwa sekali lagi skincare bisikin kita luar biasa kan. Dan hari ini kita punya Bibotanik, ya kan, Better Botanic ini, saya yakin ini juga bukan produk macam-macam, ya kan. Jadi ya pasti ini adalah produk natural yang sangat aman dan saya yakin luar biasa. Ya, oke, saya lanjutkan lagi. Ya, berikutnya, oke, oke, Bumbia sudah eh, apa namanya? Say thank you. Oke, Pak Nono lagi. Banyak orang awam kan tidak paham tentang microbiome. Di mana mereka akan bertanya, kok sabunnya mahal? Ya kan? Saya sudah pakai sabun juga biasa bertahun-tahun juga baik-baik. Jadi maksudnya gini, Bu Lili, saya pakai sabun yang itu juga rasanya baik-baik aja kok, gitu loh. Terus memang bedanya di mana sih, ya kan? Dari pengalaman dan pengetahuan Bu Lili, ketika orang menggunakan produk yang berbahan dasar kimia, yang harganya bisa jauh lebih murah untuk jangka panjang, apa saja efek negatif yang bisa dialami atau terjadi? Ya. Menurut Bu Lili gimana tuh?
Ya, oke. Terima kasih Pak Ronald untuk pertanyaannya. Ini cukup menarik pertanyaannya Pak Ronald ya. Jadi, eh, karena ketidaktahuan dari masyarakat, itu yang pertama pasti. Orang itu nggak tahu apa itu teknologi microbiome. Jadi microbiome ini dikembangkan di Eropa. Di Indonesia sendiri pun sudah ada satu PT yang membeli lisensinya untuk labore tadi, dan mereka sudah ada produknya di Indonesia ya. Jadi tugas kita lah mengedukasi kepada orang-orang di sekitar kita, ya kan. Pertanyaannya, kenapa, mohon maaf disebutkan merek ya, kenapa Yakult itu iklannya besar-besaran? Hmm. Nah, karena untuk mengedukasi masyarakat, karena kita tahu bahwa banyak penyakit itu muncul ketika usus kita ini tidak sehat. Apa yang kita makan itu akan berefek samping tidak di hari ini, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Begitu juga dengan penggunaan kosmetik ataupun body care, Pak Ronald. Jadi mungkin hari ini aku fine-fine aja, ya is okay, nggak masalah. Mungkin kulitnya juga apa namanya tahan ya dengan apa namanya bahan-bahan kimia, dan didukung juga karena kan masih muda, ya kan. Jadi pola makannya juga bisa meregenerasi selnya. Tetapi akan ada efek samping seperti misalkan mudah keriput, kusam, kering. Kita kan nggak tahu Pak Ronald. Jadi memang harus diedukasi dulu. Apa dari keunggulannya? Kalau dikatakan harganya mahal, itu relatif Pak Ronald ya. Kita bisa compare dengan produk lain. Menurut saya, HDI itu harga yang friendly, betul kata Pak Johan. Saya juga udah compare ini sebenarnya dengan produk lain gitu kan. Yang dan ingat satu lagi hal Pak Ronald, bahwa kita nih bioteknologi. Segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi tidak ada yang murah. Ya kan? Karena perlu uang dikeluarkan oleh perusahaan untuk minta lembaga khusus menelitinya. Setelah diteliti produknya juga harus disampling dulu. Kita harus sampling dulu ke beberapa orang dulu. Makanya dikatakan clinical test, dermatological test. Itu bukan hal yang murah, Pak Ronald. Artinya sudah teruji secara klinis. Seperti itu. Apakah menjawab, Pak Ronald? Saya boleh ini nggak, Bu Lili? Bu Lili boleh menceritakan nggak? Ini sempat kita kemarin keluar pada waktu kita ngobrol untuk mempersiapkan acara ini. Pada Hmm. waktu Bu Lili cerita, ketemu sama temennya yang dokter, yang menceritakan tentang ini loh, Bu Lili, apa bahan kimia itu untuk mereplace sesuatu. Bu Lili ingat nggak? Oh ya, 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 ya. Oke, oke. Ah, itu boleh nggak di-sharingkan teman-teman? Menurut saya itu Oh, boleh, boleh. fakta yang menarik sih, teman-teman. Nah, jadi saya ada kenalan dokter juga yang memang sekarang dia dokter umum, tapi memang sekarang ini dia tidak menjadi dokter yang pada umumnya dokter. Dokter ini memang cenderung menggunakan yang namanya biomedis. Jadi teman-teman sekarang harus mulai melihat ya bahwa sekarang tuh teknologi itu sudah mulai berkembang luar biasa. Ada yang namanya teknologi kedokteran. Jadi tidak sekedar dokter yang cuma pakai stetoskop meriksa pasien, enggak seperti itu juga. Ada juga dokter yang khusus di bidang bioteknologinya kedokteran. Ada lagi biochemicalnya, ya kan? Ada lagi biofisika, ya kan? Nah, teman saya ini memang khusus di bidang elektroakupuntur menggunakan alat, dan kebanyakan teknologi ini memang di Eropa. Nah, dokter ini memang menggunakan alat dari London dan hanya ada 4 yang punya di Indonesia. Salah satunya teman saya di Jakarta ada 2. Nah, beliau ini salah satunya yang punya alat ini. Beliau ini ngomong begini, ya kan? Kenapa produk MLM itu mahal? Dan kenapa produknya itu harus dijual MLM? Jadi pertanyaannya kan gini teman-teman, kenapa sih Better Botanic kok dijualnya lewat HDI yang notabene networking ya? Karena WHO itu juga punya satu aturan. Jadi kalau yang namanya obat untuk secara umum digunakan masyarakat luas tidak boleh mahal, supaya daya belinya itu bisa nyampe ke masyarakat yang kelas bawah. Oleh karena itulah, karena produk HDI ini dan beberapa produk lain networking ini menggunakan bahan alami dan memang karena teknologinya mahal, makanya cara marketingnya menggunakan networking marketing. Jadi dokter teman saya pun juga mengakui itu. Bahkan saya punya seorang orang tua murid yang mereka menggunakan beberapa produk networking lain gitu ya teman-teman ya. Dia ngomong sama saya begini, Bu Lili, semua produk MLM itu tidak ada yang nggak bagus, semuanya bagus. Dan memang harganya mahal. Ya karena juga bahan bakunya tidak murah. Teknologinya pun juga tidak murah. Jadi kita ini membeli bukan barang yang abal-abal. Jadi ada harga juga ada barang.
contohnya saya tadi katakan, ketika saya melakukan penelitian skripsi saya tidak menggunakan uang Rp0 saya harus bayar juga mengeluarkan uang untuk supaya mendapatkan skripsi saya. Jadi saya menggunakan suatu penelitian, Pak Johan. Itu kan perlu biaya juga, Pak Johan. Seperti itu, Pak Johan. Iya, ya. Jadi menarik ya teman-teman. Jadi salah satunya kenapa kok memang tidak dijual di tempat biasa ya karena eh, orang awam juga nggak paham tentang hal ini, ya kan? Makanya memang pemasarannya pasti dengan eksklusif. Bahkan yang tadi juga saya sempat ceritakan teman-teman, di pasaran pun itu juga dipasarkannya eksklusif microbiome teknologi ini, ya kan? Makanya adanya itu yang ada di mall-mall, ya kan? Yang toko body yang hijau-hijau, ya kan? Atau apotek yang biru itu ya, yang di mall, ya kan? Itu produk-produknya ada di sana. Ya, oke, kita lanjut, ya kan? Ada Budiah Santi, ya kan? Bu Lili, anak saya bermasalah dengan ketombe. Apakah sudah bisa menggunakan shampoo-nya dan produk syuting balm itu digunakan untuk apa ya? Wih, ini malah dulu ini. Ini syuting balm tadi nggak dibahas, tapi nggak apa-apa deh. Kalau misalnya Bu Lili mau bahas. Oke, boleh tahu usianya berapa ya Ibu? Sebenarnya gini Ibu, kalau untuk ketombe ini kan adalah memang gangguannya karena pH nggak balance dan juga di pola makan sih Ibu. Oh 14 tahun, oke. 14 tahun berarti udah remaja ya Ibu, sehingga produk kita cukup aman untuk apa namanya anak-anak remaja. Nah, untuk mengurangi ketombe, memang karena kan kulit kepala kita kan suka berkeringat ya kan, karena kita banyak aktivitas di luar. Nah, penggunaan shampoo tadi yang saya bilang, rata-rata shampoo yang kita beli di toko-toko merah tadi itu yang toko biru itu mereka kan rata-rata menggunakan SLS. Nah, salah satu dampaknya itu memang kalau yang kita ini sensitif, dia akan memunculkan ketombe. Kenapa? Karena pH-nya itu menyebabkan si ketombe ini mau hidup. Oleh karena itu kita gunakan microbiome teknologi ini. Nah tadi melawan kuman lawan kuman, mencegah ketombe itu yang pertama. Yang kedua dari pola makan Ibu, tolong kalau seandainya Ibu mengkonsumsi 4 star, dibantu juga boleh minum propoheliknya dari dalam. Itu akan membantu. Dan dimintakan anaknya untuk menjaga kebersihan kepala. Seandainya kalau suka naik motor, helmnya itu boleh pakai pelindung alas kepala ya kan supaya nggak terkena langsung dengan helm yang notabene itu banyak bakterinya, banyak virusnya, banyak kumannya. Nah, apakah menjawab Ibu jawaban saya? Oke, ya. Jadi intinya kita mesti jaga semua, ya. Jadi nggak cuma dari luar, tapi juga dari dalam itu lebih baik. Dan ini juga sebetulnya teman-teman yang dari kemarin, boleh juga kalau cerita sama saya tuh, menariknya di HDI adalah kita tuh nggak cuma dari dalam, tapi dari luarnya juga. Jadi dua-dua, ya. Jadi diperbaiki dua-duanya. Nah, tuh masih ngejar Bu. Kalau syuting bam buat apa? Memang belum dijelasin sih. Tapi nggak apa-apa sih Iya. Bu Lili kalau mau kalau mau dijawab. Oke, mau dijawab langsung nih Pak Johan, nggak apa-apa nih Pak Johan Nggak langsung. apa-apa, nggak apa-apa. Oke, jadi syuting balm ini sebenarnya produk yang hampir sama juga dengan BPC ya Ibu. Hanya ini bedanya adalah mungkin boleh ditampilkan slide-nya Pak Ronald jika ada. Saya sudah siapkan slide-nya. Ya, mungkin bisa dibantu tuh slide-nya untuk syuting bam. Nah, ini. Jadi kemarin juga ada pembahasan yang seru dengan Pak Johan juga ini ya untuk syuting balm ini. Jadi bahan-bahannya ini luar biasa banyak banget. Nah, ini kan ada coconut oil, ada beeswax ya. Berarti ada bahan-bahan dari bahan olive oil ya kan. Intinya untuk syuting balm ini adalah balsem. Jadi cara pemakaiannya cuma dioles doang. Dia tidak bentuknya tidak krim ya, tapi lebih kepada kayak balm. Jadi lebih padat gitu kan, dioleskan tipis-tipis ke kulit kita, ya kan. Kalau kita seringkali pergi misalkan keluar tanpa menggunakan jaket kan seringkali kulit kita kemerahan karena terpapar sinar matahari. Nah, ini bisa menenangkan kulit kita. Ya kan, seperti itu. Atau untuk kulit yang sensitif, ya kan. Seandainya makan apa salah sedikit tiba-tiba kulitnya ruam-ruam merah. Nah, boleh dioleskan, ya kan. Kalau seandainya kalau untuk anak bayi mungkin ruam popok juga boleh karena kita sudah tidak ada lagi yang namanya SLS tadi. Jadi aman. Gigitan serangga juga bisa dipakai untuk itu.
Jadi intinya adalah untuk membantu supaya iritasi kulit kita cepat pulih. Itu gunanya dengan semua bahan-bahan alami tadi. Dan yang amazingnya lagi adalah kita sudah sertifikatnya dari ini Forest Stewardship Council, itu adalah pecinta lingkungan. Dan botol kita ini juga sudah bisa di recycle. Jadi intinya adalah untuk membantu iritasi kulit, mungkin karena jerawat, ya kan, karena sinar matahari atau gigitan serangga, atau mungkin kalau ada eksim karena dari pola makan. Jadi eksim itu sebenarnya muncul, atau kalau anak-anak bayi itu namanya ruam-ruam merah, itu muncul karena adanya alergi gluten dan juga kasein sebenarnya. Tapi yang paling banyak itu dari gluten. Dari mana? Dari tepung-tepungan yang tidak bisa dicerna oleh pencernaan kita sehingga muncul di kulit kita kemerah-merahan. Nah, ini boleh dioles-oleskan. Jadi untuk meredakan iritasi seperti itu. Apakah terjawab, Ibu? Mungkin saya tajam, Bu Lili. Terus bedanya apa antara Biopropolis Cream dengan Soothing Balm? Kan maksudnya sama-sama buat kulit tuh, ya kan? Mungkin boleh nggak, Bu Lili, cerita perbedaannya di mana? Nah, kalau BPC ini memang sudah microbiome teknologi, Pak Johan. Tapi kalau Hmm. yang untuk balm ini belum. Tapi hanya Oke. menggunakan bahan-bahan natural aja. Seperti itu. Dan bahan-bahannya saya perhatikan bukan bahan-bahan yang ecek-ecek nih, Pak Johan. Gitu kan. Gitu. Wah. Ini semua bahan-bahan yang sejujurnya ya tidak mudah. Karena kan saya orang biologi ya. Pasti sih saya belajar bahasa-bahasa Latin nih. Ada tumbuh-tumbuhan ini gunanya untuk apa. Nah inilah di sini nih Pak Johan. Nah, ini ada fungsinya masing-masing seperti itu. Dan yang pasti sudah ada ujinya kan, Pak Johan. Itu penting banget uji Hmm, hmm, klinisnya hmm. itu yang itu tidak mudah dan tidak gampang untuk bisa mendapatkan sertifikat. Itu tadi. Seperti itu. Hmm. Oke, oke, oke. Ah, ini dari C. Suryawati. Iya kan, syuting bam selalu saya bawa kemana mau pentok, ya kan, kepentok itu apa bahasa Indonesia? Terbentur, ya, atau kena gigitan serangga bisa kempesin bengkak, ya, itu syuting bam itu. Jadi mungkin kalau boleh saya sedikit simpulkan ya, jadi syuting bam itu sangat membantu ya untuk mungkin memar, gitu ya, memar, digigit serangga, ya kan. Tapi kalau BPC atau Biopropolis Cream itu ke luka terbuka, gitu ya. Sebenarnya enggak juga Pak Johan. Untuk BPC itu sebaiknya kalau luka terbuka, kita tetap harus menggunakan secara medis dulu Pak Johan. Hmm. Supaya tidak ada nanti namanya infeksi lebih lanjut, ya kan. Ketika sudah mulai mengering, itu kan luarnya kering Pak Johan, tapi kan dalamnya itu masih basah sebenarnya. Nah itu dengan menggunakan BPC itu akan membantu mempercepat memperkering karena dia ada antibiotiknya kan alami menggunakan Hmm. microbiome sehingga kuman-kuman itu cepat mati. Nah setelah dia mulai kering lama-lama bekasnya itu akan memudar. Dan itu tidak cepat Pak Johan, harus harus bertahap ya. Jadi semua bahan alami itu bukan kayak obat yang langsung tembak pakai tembakan bom gitu enggak, tapi dia bertahap karena dia memperbaiki metabolismenya dulu seperti itu. Jadi dipangkas dulu yang kotor-kotornya dibersihkan, ya kan. Lalu kemudian ada regenerasi selnya. Nah, jadi itu perlu proses, perlu bertahap Pak Johan, seperti itu. Oke, oke, oke. Ya, tergambar ya teman-teman ya, antara Biopropolis Cream dan Soothing Balm. Ya, lalu ini dari Dr. Yuli Kusuma. Konsep produknya sangat bagus, semoga produknya sukses. Ya, jadi mungkin teman-teman juga bisa coba ya produknya. Anda bisa mendapatkannya di hdi.com ya, atau mungkin bagi Anda yang baru diundang dan Anda baru mengetahuinya, Anda bisa tanya pada orang yang mengundang Anda ya, bagaimana caranya bisa belanja atau order di hdi.com ya. Jadi mungkin juga dari Dokter Yuli semoga bisa membantu Dok. Mungkin kalau punya ada orang-orang yang membutuhkan ya. Lalu dari Ci Sicilia ya, aman nggak kalau pakai produk expired date? Oke. Ya, ini saya jawab dulu ya. Tapi kalau Better Botanic kita pasti ya, karena ini kan produknya baru ya, jadi expired date-nya pasti panjang ya. Ya ini pertanyaannya agak di luar konteks sih. Saya nggak tahu nih, Bu Lili mau bisa menjelaskan nggak dari sisi orang biologi, bisa menjawab nggak tentang hal ini? Ini di luar konteks juga sih, ya kan? Kalau Menggunakan produk expired yang date, expired ya Pak Johan ya. iya tentang expired date ini, maksudnya ini bidangnya Bu Lili nggak nih? Ini di luar konteks nih.
Sebenarnya gini Pak Johan, memang suatu produk, apapun itu, produk itu, baik itu produk makanan ataupun produk kecantikan, mereka pasti sudah ada clinical testnya, punya usia ya Pak Ronald ya Pak Johan ya. Ya, Tetapi jika usianya itu melebihi, pasti komponen-komponennya itu akan mengalami perubahan secara mikrobial juga secara mikrokimia. Ya kan, biokimia juga akan berubah. Nah, disarankan apapun ya kan, mau itu makanan kah ataupun apapun, sebaiknya kalau sudah expired date jangan digunakan lagi. Karena kita tidak tahu efek sampingnya di tubuh kita akan berbeda-beda. Seberapa jauh kita bisa untuk menilainya, masing-masing kulit orang berbeda-beda. Tapi saran saya kalau sudah mulai expired date sebaiknya jangan digunakan. Kalau lebih sebulan oke lah masih oke, tapi kalau udah lebih dari 3-6 bulan sebaiknya jangan digunakan. Karena pasti sudah ada perubahan dari unsur-unsurnya. Karena terjadi reaksi kimia, biokimia dan mikrobial juga di dalam produk tersebut. Seperti itu Pak Johan. iya. Jadi secara official ya teman-teman saya juga bantu jawab ya kan bahwa kenapa ada expired date? Ya itu artinya jangan dipakai kalau sudah sampai di expired date ya. Jadi eh, kita nggak pernah tahu toleransinya sampai seberapa ya. Jadi yang jelas kalau saya juga sama sih, saya setuju sama Bu Lili sih, meskipun saya bukan orang biologi teman-teman ya. Kalau sudah expired ya jangan. Tapi yang jelas secara official, nah ini juga ini pesan sponsor ya kan, belilah produk-produk HDI di hdi.com yang resmi. Jangan beli di tempat lain. Karena apa, teman-teman? Kalau kita beli di tempat lain, kita nggak pernah tahu loh, teman-teman. Expired date-nya kayak apa, ya kan? Bahkan kalau boleh dibilang, andai kata, ya kan, kita ini beli, ya kan, expired date-nya itu, sorry, kita beli di toko resmi, maksudnya di hdi.com, sampai expired date, kita beli barang yang sudah habis masa berlakunya, yaitu ini bisa ditukar, ya kan. Akan tetapi, ya ini saya sharing lagi teman-teman, ini curhatan dari para center. Banyak teman-teman nakal, ya kan. Mereka belinya di online shop, diberi produk expired, datang ke center minta tukar. Nah, sekedar informasi teman-teman, tahukah Anda produk HDI itu semua ada barcode-nya, ya kan? Dan itu sering teman-teman, ya kan? Jadi contoh nih, di sini ada LC, ada Learning Center Harapan Indah, ada Learning Center Kelapa Gading, ya kan? Mereka juga sering sharing sama saya, ya kan? Bahwa ada orang komplain, nih produknya expired. Kalau kita membeli secara official, teman-teman, ada notanya dan semuanya sekali lagi tercatat, ya kan? Itu semua bisa dilacak. Ini produk itu beli di mana, ya kan? Kalau memang kita membeli dari hdi.com yang resmi, company saya berani garansi, teman-teman, pasti akan mengganti, ya kan? Karena apa? Saya pribadi, saya bersama dengan HDI sudah 20 tahun, teman-teman. Pasti akan diganti. Tapi yang terjadi adalah seringkali orang beli di online shop, ya kan, ya di toko oranye, toko hijau yang lain, ya kan, mereka diberi barang expired, lalu datang ke center minta tukar, ya enggak boleh, ya kan. Kalau Anda belinya di online shop, ya Anda tuntut tempat yang membeli, ya kan. Karena memang kita sudah berkali-kali mengatakan jangan membeli produk HDI di luar dari official store. Ya, karena apa? Ya itu sudah di luar tanggung jawab dari HDI. Ya, jadi sekali lagi ya teman-teman, expired date ya kan yang jelas, yang saya tahu, saya mengenal HDI, ya kan minimal minimal itu 2 tahun teman-teman expired date-nya. Jadi kalau kita beli di toko resmi, ya kan minimal itu 2 tahun. Jadi pasti aman untuk kita kalau kita bicara tentang expired date. Oke, yang berikutnya, Ci Yung Yung, bagaimana kalau produk Better Botanic, misal shampoo digabung dengan produk lain, atau mungkin lebih tepatnya dengan produk yang nggak alami gitu kali ya. Itu masalah nggak? Bisa merusak rambut nggak, Bu Lili? Oke. Kembali lagi itu reaksinya akan masing-masing kepada orang ya, Pak Johan dan Bu Yung Yung Ya, ya. Karena itu kita tidak bisa jelaskan secara detail, kembali kepada reaksi tubuh daripada si orang tersebut. Tetapi alangkah lebih baik kalau seandainya kita menggunakan microbiome ditambah dengan produk yang menggunakan bahan kimia, otomatis nanti microbiome-nya akan cenderung tidak akan berfungsi dengan optimal. Dan nanti efek sampingnya juga akan sama lagi. Kalau misalkan shampoo ya pasti ketombean gitu, pasti seperti itu.
Jadi sebenarnya itu Ibu sendiri yang sudah bisa mengira-ngira sendiri. Oh, kalau aku pakai ini gimana ya gitu kan. Karena jujur ya Bu Yung Yung, setiap produk itu akan memang mereka kan selalu menampilkan iklan keunggulannya masing-masing. Tapi tidak tentu bisa setiap orang tuh bisa merasakan manfaat yang sama gitu kan. Cuman kalau di Better Botanic ini saya tuh merasa yakin sekali karena saya orang mikrobiologi kan, diciptakan sedemikian rupa sealami seperti tubuh kita. Karena tadi kan saya bilang ada hyaluronic acid tadi ya. Itu kan adalah bahan yang tubuh kita ini sudah mengeluarkan sendiri. Karena mungkin faktor dari pola makan sehingga kurang muncul di tubuh kita, maka diciptakanlah satu sintetisnya yaitu microbiome teknologi. Jadi apa yang di tubuh kita sudah ada karena berkekurangan, ya kita tambahin lagi aja, plak gitu. Jadi kan aman seperti itu. Terjawab nggak Bu Ya, Yung? jadi intinya sudah buat sih Yoyo, mau dikejar lagi boleh loh. Daripada nanti nanyanya ke saya. Ya, terima kasih Bu Lili. Ya, Oke. jadi akan lebih baik kalau misalnya kita bisa satu set gitu yang memang Betul. sama-sama ya kan supaya kita bisa mendapatkan hasil yang optimal. Ya, ya, jadi ya habis ya pertanyaannya ya. Jadi inilah teman-teman ya teknologi microbiome yang menurut saya sangat menarik banget. Kita bisa mengenal produk Better Botanic kita. Dan saya pribadi, teman-teman, sekali lagi bahwa dari penjelasan dari Bu Lili, ya kan dia bisa menjelaskan detail dari bahan dasarnya, yang menurut saya sangat menarik. Ya, karena apa? Ya itu, sebetulnya saya pakai Better Botanic itu. Bagus, tapi jujur saya nggak bisa menjelaskannya. Ya, kenapa kok bisa bagus? Ya kan, bahkan kadang-kadang kan kalau orang bilang, oh iyalah, kamu kan yang jual, kamu selalu bilang ya bagus ya kan. Jadi saya nggak bisa jelasin gitu. Tapi dari hari ini kita bisa mendengarkan penjelasan dari Bu Lili ya bahwa dari teknologinya ternyata ini adalah teknologi yang dipakai banyak di Eropa ya dan bahan dasarnya adalah bahan-bahan alami dan hari ini kita tahu ya kan kenapa kok produk kita harganya segitu. Ingat membandingkan harus apple to apple ya. Contoh ya kan, seperti yang kita tahu, clover honey kita, ya kan, kenapa pada waktu dibandingkan dengan madu lokal, ya kan, harganya kok bedanya jauh, ya kan, ya jelas beda, ya kan, karena grade-nya beda. Tapi kita sama-sama tahu clover honey kita adalah madu grade A yang paling murah, ya kan. Jadi kalau dibandingkan dengan madu yang grade A, clover honey kita paling murah ya kan. Bahkan saya juga melihat hal yang sama dengan Better Botani kita. Dengan teknologi microbiome, kita sejajarkan dengan produk-produk dengan microbiome teknologi ini. Produk kita itu sangat friendly sekali harganya. Ya, jadi kalau membandingkan harus apple to apple. Ini ada pertanyaan susulan nih. Betul. Oke, dari Bu Joana. Ini pertanyaan dari Nun jauh di sana nih, di timur nih. Setelah saya terkena herpes, sekarang masih kulitnya menghitam. Ya kan. Nah ini mungkin lebih tepatnya gini Bu Lili. Kalau kulitnya itu sudah menghitam, ya kan, itu apakah bisa diperbaiki Bu Lili? Maksudnya Oke. kalau andai kata bisa, menurut pandangan Bu Lili, itu menggunakan biopropolis cream, ya kan, atau syuting balm tadi. Oke, ini pertanyaannya cukup menarik. Ini juga saya punya kisah nyata. Sebelum saya menjawab pertanyaannya Bu Johanna, saya juga ada kisah nyata. Jadi saya punya murid, umurnya 20 bulan waktu itu. Hampir nyaris 2 tahun lah ya terapi dengan saya. Nah, waktu itu juga terkena penyakit yang sama dengan Bu Johanna. Dan waktu datang ke saya itu sama, kulitnya masih banyak hitam-hitamnya. Saya bilang ke mamanya, Mam, ini tuh bakteri kumannya itu masih hidup loh di bawah kulit anakmu itu. Karena walaupun nampaknya kering di luar, di dalamnya ini masih banyak kuman sebenarnya. Jadi saya waktu itu kita kan punya produk ya smoothing creamnya untuk baby itu. Nah, saya berikan mamanya suruh beli, coba pakai ini. Tapi jangan lupa Bu Yohana. Jadi sama juga untuk saran saya tetap menggunakan APC karena untuk melawan kumannya karena ada mikrobiomnya. Kemudian harus minum propohelik dari dalam karena Dari kuman dalam itu kalau juga tumbuh dari berarti ya dalam Bu Lili ya.
Betul, minum propoheliknya ditambah royal jelly-nya Ibu Yohana. Royal jelly ini Hmm. perlu sekali untuk regenerasi sel. Jadi kalau kulit kita mau kelihatan glowing, tetap konsepnya adalah beauty and healthy, inner and outer. Jadi dari dalam terpancar kecantikan dari luar. Nah, ketika menurut saya yang namanya Shanum itu kakinya juga masih hitam-hitam banyak. Puji Tuhan, saya lihat, saya tanya ke mamanya, karena kan sudah saya nyatakan lulus ya dari terapi saya. Gimana, Mam, kaki Shanum? Wow, keren, Miss. Sudah memudar hitam-hitamnya. Karena masih anak-anak, Pak Johan. Kalau Bu Yohana, Hmm. karena sudah mohon maaf, sudah berusia, jadi proses regenerasi selnya ini kan agak melambat karena faktor U. Jadi mohon dibantu untuk royal jelly-nya boleh diperbanyak Bu Yohana, 2 sendok takar atau 3 sendok takar sebelum tidur di malam hari setelah makan malam. Dan jangan lupa kencengin propoheliknya Bu Yohana, itu untuk membunuh kuman dari dalam. Hmm. Kuat Bu Yohana jawabannya. Oke, berarti dari luar dan dari dalam ya, Tuh. itu. Jadi didukung juga dari dalam. Ya, oke teman-teman, ya kita sudah apa namanya 90 menit ya. Jadi sudah katakanlah puas, sangat puas jawabannya. Dan sekali lagi teman-teman, oh ya, mungkin saya ucapkan terima kasih teman-teman. Teman-teman yang dapat sesuatu boleh dong kasih reaction untuk Bu Lili. Kasih applause sekali lagi ya virtual ya buat teman-teman yang dapatkan sesuatu ya. Terima kasih Bu Lili buat sharingnya. Luas sangat-sangat menginspirasi dan membantu banget ya untuk kita nih yang orang awam. Jadi hari ini teman-teman, kita nggak cuma bisa ngomong better botanik bagus ya, seperti saya dulu ya kan. Jadi hari ini kita bisa jelasin kenapa bagusnya, ya kan? Karena dari teknologinya, ya kan ternyata teknologinya juga teknologi terkini, ya kan bahan-bahan dasarnya alami, bahkan bahan dasar alaminya itu juga bahan dasar alami bukan yang biasa-biasa aja. Jadi yang grade-nya pun yang grade bagus, ya kan? Dan sekali lagi bahwa harganya friendly, tapi sekali lagi juga compare-nya harus dengan yang tepat. Ya, jadi sekali lagi terima kasih Bu Lili ya. Dan sebelum acaranya saya tutup teman-teman ya, sekali lagi kita ini sedang curi start teman-teman karena ada satu produk kita yang baru akan launching resmi itu akan bulan depan ya. Tapi hari ini lo jujur perusahaan aja belum ngasih seminarnya loh ya. Jadi ini kita betul-betul curi start ya. Kita cerita tentang bio body wash. Ini betul-betul kita tulis satu teman-teman ya. Dan Bio Body Wash kita hari ini betul-betul ini adalah promo launching ya. Jadi kalau kita membeli 2 Better Botanic Bio Body Wash ya kan ditambah dengan 1 body cream itu harganya yang seharusnya 597.000. Hari ini hanya 478.000. Jadi langsung mendapatkan 3. Jadi 2 body wash dan 1 body cream ya. Jadi ini apa namanya promonya dan masih mendapatkan nektar 20%. Apa itu nektar? Nanti teman-teman bisa tanya sama yang mengundang Anda ya. Itu nanti bisa dipakai untuk beli untuk potongan lagi ya. Lalu yang berikutnya kita mempunyai promo di bulan ini teman-teman ada promo Propo Elix ya karena kita udah mendapatkan berita bahwa apa namanya COVID juga udah mulai naik ya, kita berjaga-jaga ya, jangan sampai semuanya parah baru kita lagi panik. Lebih baik kita nih mencegah ya, kita bersiap dulu ya. Makanya konsumsi Propoelix dan kita punya promo teman-teman. Propoelix ada ini ya nggak? Ada posternya nggak? Nggak ada ya? Oke, Propoelix teman-teman, kita beli Propolis 60 kapsul akan mendapatkan free 30 kapsul ya. Lalu juga Royal Jelly juga promonya juga masih berlangsung ya, buy one get one ya. Jadi sekali lagi teman-teman, ini promo untuk bulan eh, ini sangat akan membantu banget ya buat rekan-rekan semuanya. Ini ya pahlawan imunitas ya dan juga Royal Jelly ya. Oke, Biskin juga ada promo teman-teman ya, mendapatkan cashback nektar 10% flawless duo ya. Jadi dengan flawless powder ya dan SS cream dan juga untuk white glue line
ya, dan juga kalau White Blue Line cashback nektarnya 15%, ya, dan ini sampai akhir bulan, ya. Dan untuk acara berikutnya teman-teman, kita akan punya acara nanti di hari Senin, kita mempunyai busy sharing. Jadi bagi teman-teman ingin mendengar lebih lanjut lagi tentang sebuah peluang dari HDI, jadi HDI tidak hanya mempunyai produk yang luar biasa, ya, tapi juga bisa mempunyai sebuah peluang yang bisa menambah income kita. Nanti besok Senin, nanti kita akan mendengarkan bersama di busy sharing. Dan saya kasih bocoran teman-teman, ya, karena Bu Lili ini mempunyai satu spesialisasi lagi, ya, cuman memang tanggalnya belum kita tentukan. Sekali lagi bahwa Bu Lili adalah seorang terapis anak, ya. Saya sudah minta ke Bu Lili untuk bulan depan nanti dia akan bercerita tentang tumbuh kembang anak. Nah, ini salah satu spesialisasinya dia. Jadi beliau tidak hanya seorang mikrobiologis, tapi beliau juga seorang terapis anak. Nanti dia akan banyak mempunyai apa ya, sharing ya pengalaman beliau menterapi anak seperti apa ya. Nanti kita nantikan bulan depan, jadi tunggu saja pengumumannya dan juga Anda bisa nanti undang ya. Dan saya terus terang mendengarkan testimoninya dari Bu Lili sangat luar biasa. Saya kasih bocoran dik teman-teman ya, betapa luar biasanya. Kenapa Bu Lili itu sampai apa ya ibaratnya? Dia itu kemarin ngomong sama saya gini, saya itu Pak Johan ya, saya itu kalau sama produk HDI, waduh, luar biasa ya kan. Nanti detailnya kita bulan depan akan dengarkan, tapi saya kasih bocoran sedikit ya. Bagaimana produk HDI ini juga berdampak dalam kehidupannya Bu Lili. Ya, dia itu rekan-rekan pada waktu menterapi salah seorang anak, ya kan, yang mungkin sudah apa ya istilahnya berobat atau apa ya, atau mungkin terapi di mana-mana. Kalau nggak salah tuh speech delay, ya kan, itu habis banyak orang tuanya. Tapi pada waktu ketemu dengan Bu Lili, dia mempunyai sebuah konsep menterapi dengan holistik. Jadi sekali lagi ya, dari dalam dan dari luar, simulasi dari luar, tapi juga dari dalam. Tapi dari dalamnya pakai apa? Pakai 4-star, ya kan? Dan luar biasa, anaknya pun akhirnya bisa terbantu. Saking senengnya teman-teman, orang tuanya karena sudah habis banyak kemana-mana putus asa, nggak dapat hasil, tapi terus ketemu sama Bu Lili dapat hasil, saking senengnya akhirnya orang tuanya mendirikan sekolah untuk terapi dan Bu Lili dipercaya untuk menjadi salah satu owner dan mengelola. Jadi kalau teman-teman lihat ya di awal tadi ya apa namanya CV-nya Bu Lili, dia adalah salah satu owner sebuah sekolah ya kan terapi di Harapan Indah. Itu sebetulnya hasil dari menterapi ya kan. Nah, nanti kita dengarkan detail nanti bulan depan lah ya. Nanti tunggu aja pengumumannya teman-teman ya. Nanti biarkan nanti dia menceritakan ini juga salah satu spesialisasi beliau di tumbuh kembang anak. Oke, thank you semuanya teman-teman. Ya, jadi nanti kita ketemu di lain kesempatan ya di acara di Learning Center Harapan